Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Oke, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih di sesi penyebaran pemahaman atau diseminasi ini telah membersamai saya di sini hari Jumat tanggal 23 Agustus. Seperti itu. Nah, dari judul presentasi yang sudah bisa Bapak Ibu lihat di depan, ini adalah aksi nyata saya dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 11 dan judulnya atau isi dari diskusi kita kali ini atau pemaparan diskusi nanti bisa nyelip-nyelip lah, tapi pemaparan ya. Pemaparan kali ini adalah materi dari modul 1.4 yaitu budaya positif, seperti itu. Nah, di sini saya perkenalkan dulu, kami ada 3 utamanya gitu kan ya. Di sebelah sini ada Ibu Wahyu Nugraheni atau Bu Heni sebagai fasilitator, kita manggilnya Fasil gitu singkatnya. Bu Heni sebagai fasilitator unit kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor. Kemudian saya juga didampingi oleh pengajar praktik yang bernama lengkap Bu Juwita Wulandari. Kita manggilnya Bu Wulan. Unit kerjanya SMA Negeri 1 Parung. Nah, yang di tengah saya sebagai calon guru penggeraknya, seperti itu. Oke. Nah, tujuan dari pemaparan saya kali ini adalah membagikan pemahaman dan pengalaman gitu dalam menerapkan konsep-konsep modul 1.4 budaya positif. Saya sudah mempelajarinya. Kalau satu modul itu di PGP durasinya 2 minggu gitu. Satu alur rata-rata 2 minggu. Nah, modul ini sudah saya pelajari di Agustus awal kemarin, sudah melewati proses diskusi, sudah melewati proses elaborasi, dan juga sekarang tinggal penyebaran pemahamannya. Semoga nanti ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Oke, di sini sebelum kita mulai, mari kita hadirkan keinginan atau kemauan kita untuk mempelajari hal baru gitu. Jadi sekarang kita rilekskan dulu diri kita gitu dengan sejenak mengambil atau menarik nafas lalu dibuang. Sekali lagi boleh tarik nafas lagi. Lalu dibuang lagi. Buangnya kekentingan. Oke, iya. Kita realiskan diri kita hadirkan kemauan dari dalam diri kita untuk mau menerima pemaparan dan juga ilmu-ilmu baru. Semoga nanti dari dalam diri kita juga akan ada kemauan untuk bisa mengaplikasikannya seperti itu. Saya tanya dulu, kalau tadi kita sebelum belajar kita rilekskan diri kita dulu, tarik nafas seperti itu, kira-kira yang dirasakan apa? Bapak Ibu? Kenyamanan. Jadi santai, nyaman. Jadi lebih nyaman. Oke. Alhamdulillah kalau seperti itu. Gimana? Oke ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini. Iya, bisa dibaca ya Bapak Ibu ya, terlihat. Konsep inti dari budaya positif yang hari ini ingin saya bawakan di atas, paling atas ini perubahan paradigma belajar. Kalau memang kita bekerja sebagai guru atau sebagai pendidik di bawah Kementerian Pendidikan atau dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, kira-kira arahnya mau kemana sih gitu loh. Kemudian yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Memang kita tantangannya adalah perbaikan, bukan perbaikan ya. Kalau memang siswa-siswa kita itu, murid-murid kita itu memang sudah berkarakter baik, kita pertahankan. Kalau misalnya belum, kita harus tuntun mereka. Nilai-nilai kebajikannya seperti apa, nanti akan kita bahas. Kemudian yang poin-poin selanjutnya inilah yang saya pelajari dan saya coba terapkan waktu itu selama saya mempelajari modul 1.4 ini. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Setelah itu ada apa lagi Bapak Ibu nih? Motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia. Terus posisi kontrol guru.
Inang kelas. Dan yang terakhir? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Oke, iya. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Bapak Ibu guru hebat, apa kira-kira karakter yang menjadi tujuan pendidikan Indonesia saat ini yang tergambar dalam profil pelajar Pancasila? Pernah dengar ya istilah profil pelajar Pancasila? Ya. Pernah. Yang diharapkan dari filosofi ini, karakter-karakter murid kita terlihatnya seperti apa? Ada yang tahu mungkin? Ada yang sudah tahu? Kritis? Gimana tadi? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah ini. Nah, di tengah-tengahnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, yang ini yang ada di samping-sampingnya ini adalah karakter-karakter yang memang kita harapkan muncul di siswa seperti itu. Inilah yang bisa dibilang sebagai nilai-nilai kebajikan, tapi dari point of view atau sudut pandang Kementerian Pendidikan. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini udah kasarnya sudah ketebak ya, karena Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, kita searah jarum jam dulu aja ya, kebinekaan global. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri. bernalar kritis dan mandiri. Nah gitu. Saya juga sebenarnya kalau misalkan baca ini profil pelajar Pancasila, kita harus membangun siswa itu yang seperti apa? Yang seperti ini ada 6. Kalau dibayangin juga, ini kayaknya udah hampir mendekati sempurna gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada siswa yang seperti ini atau kita sendiri mungkin sebagai individu bisa punya nilai-nilai ini, kayaknya jadi orang yang benar-benar mungkin mendekati sempurna atau bahkan malah sempurna gitu ya. Tapi dari poin kita yang sekarang mungkin perlu ada jalan yang perlu ditempuh gitu ya. Maka dari itu kita akan bahas sedikit demi sedikit, dan juga kita akan tentukan bagaimana kira-kira jalannya ke sana gitu. Kalau yang saya tampilkan selanjutnya di sini adalah 9 pilar karakter berdasarkan Indonesian Heritage Foundation. Nilai-nilai kebajikan sebenarnya banyak. Kalau misalkan di dunia, kalau kita tarafnya dunia ya semuanya gitu, gabungan dari beberapa negara gitu. Tapi saya ambil yang Indonesia aja dulu. Ini nggak beda jauh dari yang tadi gitu kan ya. Ada cinta Tuhan dan ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, tadi ada nilai mandiri juga di profil pelajar Pancasila. Kejujuran amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, gotong royong tadi juga ada. Kemudian percaya diri, kreatif tadi ada. Kepemimpinan baik, toleransi dan kedamaian dan kesatuan gitu. Ini mungkin nyambung juga kalau misalkan dia percaya diri dan kreatif, dia mungkin bisa memimpin teman-temannya. Kalau misalkan kita bisa atau punya nilai toleransi, berarti kita akan bisa menjaga kedamaian dan kesatuan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu, inilah saya awali dari 2 ini. Nilai kebajikan yang akan kita tuju adalah profil pelajar Pancasila yang 6 ini. Kemudian nilai-nilai lainnya sebagai contoh adalah 9 pilar karakter ini. Oke. Kemudian dari sini sebagai ini ya, bisa dibilang visi atau mimpi atau tujuan kita adalah untuk memberi tuntunan kepada siswa-siswa kita. Kalau bisa mereka punya karakter-karakter itu yang tadi kita sudah sebutkan sama-sama, tapi juga kita harus perhatikan kodrat mereka gitu. Murid itu kan bertumbuh. Kita sekarang di sini mengajar siswa SMK. Dibilang anak kecil bukan, tapi dewasa juga belum. Nah, gitu ya Bu ya. Maka dari itu kita memperhatikan kodrat mereka. Saya harap seperti itu. Tapi kita juga memberi tuntunan nilai-nilai kebajikan universal yang mau kita kasih ke mereka tuh apa?
gitu. Oke, nah jadinya lahirlah konsep disiplin positif. Ada dua, ada disiplin, hanya disiplin saja juga sebenarnya ini kayak apa ya, semacam udah kayak bagus banget gitu, sesuatu yang harus kita tuju gitu. Anak itu supaya disiplin harus seperti apa. Tapi di sini ditambah lagi mindsetnya, disiplin positif. Yang seperti apa itu? Yang menumbuhkan tanggung jawab di dalam diri murid atau di dalam diri individu. Tanggung jawabnya berdasarkan apa? Nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah kita bahas di awal. Kemudian selain itu, seorang individu tersebut, muridkah atau kita sendirikah, punya tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Motivasi yang ada dari dalam diri. Oke, betul ya. Maka dari itu kita akan ada di jalan menuju perubahan yang lebih baik. Harapannya seperti itu. Selamat datang. Oke. Nah, ini mumpung kita lagi mendiskusikan tentang masih di ranah nilai-nilai kebajikan yang akan disampaikan, nilai-nilai yang memang sudah mendasari tujuan dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Kita ambil pelajaran juga dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Gitu. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar konsepnya, konsep bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu menekankan kita menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Contoh, kalau berpihak pada murid, guru itu harus seperti apa? Nah, di sini sudut pandangnya, kalau misalkan mau menghadirkan disiplin positif untuk murid-murid kita, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara? Kita lihat di sini quotes-nya atau ungkapannya. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu dapat dipahami nih quotes-nya atau ungkapannya. Kalau saya pribadi memahaminya seperti ini. Kayak tebak-tebakan. Mana yang duluan? Ayam apa telur? Ayam dulu. Tapi kan ayam dari telur. Berarti telur dulu. Oh, bingung deh tuh. Sama halnya seperti gini. Bingung. Murid itu kita memerdekakan murid apa mendisiplinkan murid dulu gitu. Tapi ternyata jawabannya dari quotes ini, mereka kita disiplinkan dulu, baru akhirnya kita menciptakan individu murid yang merdeka, gitu. Jadi konotasinya merdeka sama dengan bebas, iya bisa jadi. Tapi kalau di sini mereka kita tuntun jadi seseorang yang merdeka memang. Tapi akhirnya kita dahulukan dulu mereka tuh punya self-discipline. Gitu. Maka dari itu sekarang kita sudah mulai maju jalurnya. Mulai maju jalurnya itu kayak gimana? Kalau misalkan kita sudah tahu nilai kebajikan yang harus kita tanamkan ke siswa, kita tinggal menumbuhkan motivasi intrinsiknya dari siswa. Materi yang saya akan hadirkan selanjutnya adalah ini berpengaruh sekali terhadap menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Apa ini? Kebutuhan dasar manusia. Gitu. Nih, saya juga mungkin karena paling utama ya, jadi paling tengah-tengah gitu. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, survival. Yang selanjutnya dari searah jarum jam lagi, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kesenangan, kebebasan dan kesenangan gitu. Bertahan hidup berkaitan dengan fisiologis, fisik. Gitu. Contohnya mungkin apa Bapak Ibu? Kalau yang berkaitan dengan biologis kita, diri kita, kebutuhan bertahan hidup, makan, betul. Apalagi mungkin sandang, pakaian gitu ya, tempat tinggal. Oke. Terus banyak sih sebenarnya. Kayak apa namanya? Tidak hanya fisiologis tapi juga psikologis.
tidak hanya emosional, tidak hanya masalah perut kenyang, tapi juga yang tadi emosional, apa yang kita rasakan, apa yang kita punya itu kita salurkan gitu. Itulah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima juga. Ini udah menyangkut ke interaksi kita antara diri kita dengan orang lain, karena ada ungkapan ya, manusia itu adalah makhluk sosial. Oke. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ya, Pak Hilal ya. tidak bisa hidup sendiri, ya udah ada pasangan. Kemudian selanjutnya kekuasaan. Kekuasaan itu berkaitan kepada rasa memiliki. Kalau memang sudah berinteraksi, apakah dia sudah berhasil mempunyai kepemilikan, dia sudah merasa lengkap hidupnya gitu. Barangkali power dalam arti di sini jabatan atau apa gitu ya. Sesuatu, kalau kita memiliki sesuatu yang meaningful di hidup kita kan kayaknya ada lengkap gitu. Motivasi untuk kita melanjutkan kehidupan tuh ada gitu. Yang selanjutnya kebebasan. Kebebasan juga butuh ya sebenarnya kita juga. Jadi kadang kalau kita merasa jenuh, kita kan pasti setiap orang beda-beda, setiap individu beda-beda untuk menghadapinya. Dan yang selanjutnya adalah kesenangan. Mungkin kesenangan dan kebebasan ini menyangkut berkaitan satu sama lain. Maka dari itu, inilah kebutuhan dasar manusia. Sekali lagi, kita sudah di posisi bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik supaya anak-anak atau murid bisa kita tuntun dapat mendapatkan ini, motivasi intrinsik untuk memenuhi kebutuhan mereka sambil mereka juga mempunyai nilai-nilai kebajikan di dalam diri mereka. Oke. Ini. Izin ya saya mengajak Bapak Ibu berdiskusi sebentar. Ilustrasi pemenuhan kebutuhan dasar dari siswa. Saya ambil ilustrasi atau contoh gitu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis ke ibunya. Dia bilang bahwa dia benci sama Ibu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Kalau misalkan ditanya, kamu kenapa nangis? Jawabannya kayak gini. Yang pertama, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Gitu. Nah, apa yang kira-kira kurang? Apa yang kira-kira Dinda cari dari kebutuhannya ini? Nah, yang 5 ini Pak maksudnya, Bapak Ibu. Kasih sayang. Nah, kasih sayang? Oke, disimpan dulu jawabannya ya. Kemudian yang satu lagi, aku bosen belajar gitu-gitu aja. Nah, kira-kira Dinda merasa tidak terpenuhi kebutuhan apanya? Gitu, di antara yang 5 ini. Kesenangan atau kebebasan? Kebebasan? Oke. Kita lihat jawabannya ya, 1, 2, 3. Betul ya. Oke. Gitu ilustrasinya. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia itu belum terpenuhi, motivasi intrinsiknya juga kita harus celahnya di mana untuk menumbuhkannya gitu loh. Jadinya ini saya berikan ilustrasi seperti ini. Kalau misalkan dia merasa tidak diterima, dia muncul nanti keluhan. Mungkin kita kalau ngajar di kelas gitu ya, anak-anak tuh ngeluh gitu. Aduh Miss, panas kelasnya misalkan. Aduh Miss, boleh nggak aku izin ke kantin gitu. Walaupun sebenarnya mungkin secara aturan mereka boleh ke kantin kalau istirahat aja. Berarti kan ya itu kebutuhannya belum terpenuhi. Nah ini, aku bosen belajarnya gitu-gitu aja karena dia pingin kebebasan yang tadi saya bilang. Seperti itu. Ilustrasi kedua. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia sedang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Dan jawaban Dimas itu, aku merasa bangga dan keren. Menyetir mobil itu seru. Nah, dia sedang memenuhi kebutuhan apa tuh? Kesenangan. Yang atas apa yang bawah, Pak? Yang bawah atas. Oh, yang atas. Aku merasa bangga dan keren. Yang menyetir mobil itu seru. Kebebasan. Oh gitu. Oke.
Nah ya sekitar yang segitu kali ya, cuman sebenarnya ada jawabannya nih. Nah, bangga dia bisa mencapai satu titik, berarti dia memenuhi kebutuhannya akan penguasaan gitu. Menyetir mobil itu seru. Nah, kalau saya sih memang sepakat ini kesenangan dari serunya itu. Banyak nih kalau misalkan ada banyak kata sifat kita bisa langsung ini. Saya nggak temukan dari jawaban yang awal itu kekuasaan ya, Bu? Mana? Yang ini? Bukan. Nah, Kekuasaan gitu. Kok Oh, saya gitu. nggak menemukan penguasaan gitu? Oh gitu. Yang tadi dia merasa dia sudah ada kekuatan untuk mencapai satu titik gitu. Dari nggak bisa jadi bisa gitu. Jadi dia punya itu loh, punya feeling bahwa Satu intinya Nah. dengan kekuasaan. iya gitu. Dia merasa sudah mencapai, oh gue udah sampai di sini. Nah, Tadinya gitu. belum sampai, harusnya udah bisa gitu. Belum tentu Iya. yang umur 17 tahun bisa gitu. Jadi dia merasa bangga diri ya. Nah gitu. Maksudnya begitu kan? Iya, saya sepakatnya seperti itu. Karena gini Pak, menurut saya dari 0 bisa jadi 1 itu ketika dia udah sampai ke tahap 1 dari 0, kayaknya manusia jarang deh yang merasa biasa aja. Padahal dia udah berubah dari 0 jadi 1 gitu. Menurut saya sih seperti itu. Makanya akhirnya dia merasa punya title 1 itu gitu. Dari tidak bisa jadi bisa. Aku merasa bangga terhadap diriku sendiri gitu. Oke, maka dari itu gini, ini kesimpulan tengah-tengah aja dulu ya, reflektif. Kita reflektifkan walaupun masih di tengah-tengah. Kalau misalkan kita mengenali murid kita nih, kita sudah mau berusaha mengenali kebutuhan dasar mereka gitu. Mudah-mudahan insya Allah kita didik di sini mereka itu akan ada jalannya, itu akan kayak kita bisa nebak gitu loh. Oh ini ternyata dia itu karakternya begini karena begini di rumahnya. Kan kita akhirnya bisa punya course of action. Apa maksudnya? Kita punya rancangan kegiatan gitu. Aksi kita maunya kayak gimana? Karena kita sudah tahu kebutuhan dasar mereka tuh kayak gimana. Tapi memang ini bukan tugas hanya satu pihak gitu. Itulah pentingnya berkolaborasi. Nah yang ini saya kurang bisa kemarin menampilkan videonya, cuman pesannya kalau seperti ini juga terlihat ya Bapak Ibu ya. Saya capture atau tangkap dari sosial media. Mereka yang tangki cintanya terisi di rumah datang ke sekolah untuk belajar. Sedangkan mereka yang belum datang ke sekolah untuk dicintai. Nah, itu ngena tuh menurut saya. Gitu. Barangkali anak-anak datang dari rumah ke sekolah, ada yang mereka bawa, entah itu kesenangan karena sudah tercukupi kebutuhannya, atau kekecewaan karena belum tercukupi gitu. Jadinya kenapa ini saya bawa pekan paling awal gitu, karena kita perlu mengenali mereka. Ya, bisa dibaca lagi ya Bu, kita resapi gitu. Ditambah dengan si user si Bu Putri ini, kebetulan sama juga namanya. Setiap siswa punya latar belakang yang berbeda. Yuk kenali mereka gitu, kata dia gitu. Maka dari itu ya secara tidak langsung saya juga pengen ngajak Ibu Bapak juga seperti itu. Oke, lanjut dulu ya. Kalau misalkan kondisinya kebutuhan siswa itu tidak terpenuhi yang tadi saya gambarkan sedikit, apa yang kemungkinan terjadi? Banyak kan ya. Apa ya tadi contoh, kabur dari kelas karena malas belajar. Kebutuhan kebebasannya merasa tidak terpenuhi. Kabur ke kantin karena mereka masih merasa haus, merasa lapar gitu. Oh istirahatnya baru istirahat sebentar. Ke kantin tadi penuh orangnya, nggak kebagian jajan, tapi istirahatnya udah habis gitu. Akhirnya kan dia kabur gitu. Atau dia punya sumber kesenangan di luar sekolah, jadinya ngakunya mah ke orang tua masuk, tapi ternyata
bolos ya. Iya, kemungkinan kayak gitu terjadi kan. Maka dari itu saya perkenalkan lagi ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi padahal sebenarnya dia bimbang nih, kebutuhannya itu belum terpenuhi. Tapi ntar dihukum, ya udahlah akhirnya dia melakukan apa gitu. Yang tadi saya gambarkan, bolos atau gimana. Yang kedua, perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini sebenarnya mindsetnya mulai berubah. Ini kekhawatiran, ini motivasi eksternal. Apa yang terjadi di luar si murid tersebut, di luar individu tersebut mempengaruhi apa yang dia lakukan. Sekarang apa yang dia lakukan dipengaruhi oleh dia itu akan dapat apa nanti, sama motivasinya eksternal juga. Yang sebelah kanan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itulah yang kita lihat sebagai sesuatu yang mendasari orang atau individu melakukan sesuatu, dan itu tuh motivasinya dari dalam dirinya gitu. Gitu. Intinya ada 3 ya, menghindari ketidaknyamanan 1, mendapatkan imbalan 2, menjadi orang yang mereka inginkan 3. Itulah motivasi perilaku manusia. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ada sesuatu kayak tadi tuh yang tadi saya gambarkan ilustrasinya, anak bolos, anak kabur, anak bikin masalah, kita menghadapinya biasanya dengan 3 ini. Dihukum anaknya, diberi hukuman tapi tidak terkesan seperti hukuman, itu tuh konsekuensi namanya. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu kayak menghidupkan kembali gitu. Kalau di medis gitu, restitusi artinya menghidupkan kembali. CPR itu pijat jantung gitu kan, jantungnya ternyata udah berhenti tapi di restitusi akhirnya dia hidup lagi. Nah, kalau di medis gitu kan ya. Nah, sekarang kira-kira kalau kita tujuannya menumbuhkan motivasi intrinsik, mana yang perlu kita terapkan kira-kira Bapak Ibu? Kayaknya restitusi. Iya, restitusi. Betul. Oke. Nah, ini intinya. Restitusi itu pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, yang selanjutnya restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, gitu. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Nah, kalau misalkan kita menemukan kasus di murid kita diselesaikan dengan seperti ini, dasar penyelesaiannya sepertinya ideal gitu ya maksudnya. Karena tujuannya balik lagi, motivasi intrinsik dia apa? Mungkin karakternya baik, tapi dia ikut-ikutan bolos, gitu. Akhirnya kita melakukan restitusi. Solusinya apa supaya nggak bolos? Kasarnya kan gitu. Kamu sebenarnya anaknya, kamu percaya kamu tuh orang yang seperti apa sih, gitu kan? Kita tanya ke anaknya, gitu. Kalau misalkan dihukum, ya nggak apa-apa, dihukum juga sebenarnya. Kadang kan kita menghukum anak karena mereka melakukan pelanggaran. Tapi untuk fokus pada solusi dan mencari kebutuhan dasarnya belum kena, gitu ya. Jadinya saya akan memperkenalkan konsep di modul 1.4 itu yang sudah saya pelajari. Yang pertama keyakinan kelas, yang kedua posisi kontrol restitusi, dan yang ketiga segitiga restitusi. Gitu. 3 ini ya, pembahasan mulai dari sekarang adalah tentang 3 konsep ini. Nah, pertama keyakinan kelas dari apa yang saya pelajari, ini sebenarnya saya mengutip ya, cuman saya ngena juga gitu. Kalau misalkan siswa dikasih peraturan, kita kasih peraturan nih, selama pelajaran bahasa Inggris, contoh saya, selama pelajaran bahasa Inggris nggak boleh keluar kelas, gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, mungkin dia mau ke toilet gitu, atau dia juga
mau yang tadi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka mungkin ada yang belum bisa terpenuhi, gitu kan ya. Dan juga, nah ini kalimatnya, seseorang akan lebih tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Peraturan saya pikir yang namanya peraturan itu ada maknanya. Cuman kan dari sudut pandang murid bisa jadi mereka hanya merasa itu tuh peraturan gitu yang mengikat. Akhirnya mereka merasa terkekang gitu. Contoh realnya tentang rambut. Contoh realnya tentang rambut. Cuman kan akhirnya ya mereka perlu kita kasih maknanya itu apa gitu loh. Nah, untuk lingkup terkecil di kelas ketika kita mengajar, saya rasa ini konsep yang bagus. Ada kita ada keyakinan kelas. Ini kalau di Zoom bisa di Zoom gak ya? Nah, ini ada yang bilang boleh belajar sambil minum. Tapi ada juga yang bilang, ada yang menuliskan di sticky notes maksudnya tidak tetap jaga kebersihan lah gitu. Mereka kan yang nulis, mereka yang akan meyakini sendiri nanti bahwa di kelas itu kalau belajar sama Miss Putri ini belajar bahasa Inggris sambil minum boleh, sambil makan boleh. Tapi habis itu jangan nyampah gitu. Jadi dari mereka sendiri akhirnya mereka tuh yang nulis kan. Saya bagikan sticky notes gitu. Nah kalau ini ketika pembuatannya, ya mohon izin untuk menampilkan, saya dokumentasikan ketika saya membuat keyakinan kelas di kelas. Kenapa? Lagi megang roti apa bukan itu di tengah? Of the sticky notes. Itu yang tadi, yang kertas itu. Each of you ya, masing-masing saya bagikan satu lembar sticky notes. Kamu kasih kalimat, menurut kamu kesepakatan kelas yang baik untuk kelas bahasa Inggris itu apa? Misalkan selama belajar boleh ngapain, boleh ini itu gitu ya. Nah, nanti ditulis terus kita kumpulkan, kita kompilasikan di sini. Nanti kalau misalkan sudah selesai nulisnya, tidak perlu kalimat yang ribet-ribet, yang penting dimengerti. Kalian tempelkan di sini, nanti kita bahas sama-sama gitu ya. Oke. Kenapa Bu? Enggak, itu musiknya. Oh, lagunya. Iya dong. Jangan koplo juga. Itu goyang. Keburu kepencet. Mari kita praktekkan. Mari kita praktekkan itu maksudnya kayak tadi. Itu saya sengaja videonya nggak full. Tapi kebayang ya Bapak Ibu ya, instruksinya sederhana. Kita praktekkan dulu ketika diminta untuk melakukan atau membuat keyakinan kelas, kira-kira bahasa yang enak kayak gimana gitu. Yang pertama, contoh, kita bayangkan kita lagi ngajar, kita lagi jadi murid gitu. Kira-kira kalau disuruh bikin keyakinan kelas, kalimatnya gimana? Jaga kebersihan, oke boleh. Bukan boleh ya, saya ketik gini, terus Ibu guru jangan marah-marah. Nggak apa-apa. Wajar kan Guru jangan marah-marah. Boleh belajar sambil datang tepat waktu. Makanya datang tepat waktu, boleh belajar sambil lesehan. Lesehan teh bahasa ininya apa ya? Duduk di bawah. Lesehan. Ngedeprok lebih rawa kalong lagi. Oke. Baru 4. Ayo tambah lagi nggak apa-apa, 1 atau 2 lagi. Boleh nggak sambil pakai headset? Pakai headset untuk Saat pembelajaran. Oh, tidak boleh. Tapi kan ada anak yang belajarnya audio, ya. Oh, untuk mempertimbangkan itu. Oke.
Budaya negatif. Bapak mau cuekin? Nah, ini itu budaya negatif itu. Oke. Mama belajar sesuai dengan karakter tadi. Karena sudah belajar modul itu ya. Oke. Tapi jangan gurunya lagi cuap. Nah. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu. Kita akan ambil 5 ini. Kalau kita bikin keyakinan kelas, pertama jaga kebersihan, guru jangan marah-marah, boleh belajar sambil lesehan, datang tepat waktu, dan mengerjakan tugas boleh sambil mendengarkan musik, seperti itu. Yang perlu saya tekankan mungkin pertama, ini sangat tergantung pada kepribadian kita sendiri sebagai guru ya, pembawaan kita di kelas seperti apa. Tapi dari yang apa yang saya pelajari, saya tampilkan slide penuh dulu ya. Keyakinan kelas itu kalau bisa kayak gini Pak, Bapak Ibu. Lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi bahasanya rinci. Menurut saya sih tadi udah rinci. Belajar boleh sambil lesehan. Itu kan rinci banget posisi duduknya gitu. Jaga kebersihan. Lebih konkret ya. Bersih. Kata kuncinya bersih. Pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, bisa dipahami, dapat diterapkan di lingkungan, semuanya bisa, menurut saya bisa dapat diterapkan. Kemudian keyakinan kelas itu semuanya berkontribusi, seperti itu. Kalau tadi saya lihat dari bapak-bapak ibu yang hadir sudah memberikan kontribusinya atau pendapatnya. Misalkan tadi ada yang bilang apa, terus nanti dikoreksi gitu. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya kembali lagi dulu ke sini. Kalau untuk yang ini kira-kira gimana ya? Karena masih ada jangan. Nah, baru saya mau bilang, kalau bisa ini jangan pakai kata jangan. Berarti kita ganti menjadi apa kira-kira? Kalau nggak pakai kata jangan. Oh, masih ada tidaknya. Guru masih ada tidaknya. Guru tidak boleh marah. Guru selalu tersenyum. Oke. Guru selalu tersenyum dan bahagia. Ngomong aja sambil senyum. Nah, kalau bisa berarti oke. betul oke. Guru mengajar. Bukan senyum doang, ngomong. Oh, ramah. Mengajar dengan ramah. Oke. Mengajar dengan ramah. Mengajar dengan nah gitu. Baik di ramah ya. Ramah betul ramah. Ramah, marah. Guru mengajar dengan ramah. Nah, gitu. Oke Bu, kita mengerjakan tugas akan datang tepat waktu. Kita akan mengerjakan tugasnya itu dikerjakan semua. Tapi akhirnya kita juga ikut di situ kan ya. Guru itu mengajarnya dengan ramah, guru juga datang tepat waktu, dan semuanya menjaga kebersihan kelas. Oh ini enak banget nih pasti. Kelas yang seperti ini. Gitu. Oke ya. Nah itu tadi Bapak Ibu keyakinan kelas, mudah-mudahan dapat dipahami. Konsep selanjutnya adalah yang ini, posisi kontrol restitusi. Nah kita udah mulai ke restitusi. Tadi kita bahas bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik supaya siswa punya nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Sekarang kalau misalkan terlihat gejala-gejala bahwa siswa itu gejala, apa ya yang enak bahasanya? Ya gitulah pokoknya ya. Kalau terlihat tindakan indisipliner dari siswa, kira-kira kita harus gimana gitu kan? Keyakinan kelas itu saya rasa tindakan preventif atau yang mencegah gitu. Nah sekarang kalau keburu terjadi tindakan-tindakan yang tidak baik dari siswa gitu kan ya, siswa melanggar aturan atau seperti itu, inilah yang solusi yang saya tawarkan dari pemahaman saya mempelajari modul 1.4. Nah teorinya adalah 5 posisi kontrol dikembangkan oleh Diane Gossen. Ada penghukum, ada pemberi rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer.
Jadi maksudnya kita jadi guru itu atau sebagai tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah menghadapi murid itu menempatkan posisinya kita tuh di mana? Sebagai apa gitu. Ya. Kita bisa tebak nih sebenarnya. Mulai dari sekarang mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan ya. Saya pernah ngapain ya kalau menindak murid gitu. Kalau Bapak Ibu pernah menyalahkan siswa, kalimat-kalimatnya contoh seperti ini, berarti kita pernah punya pengalaman memposisikan diri kita itu guru yang menghukum atau guru yang sebagai penghukum. Bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal gitu. Termasuk yang mungkin setelah saya pelajari akhirnya nyuruh anak membersihkan toilet karena itu menggunakan fisik, akhirnya mereka, yaitu saya sebagai penghukum gitu. Jujur saya pernah, karena dia telat, hari ini masuk telat, besok telat lagi gitu. Oh, kayaknya harus dinaikin istilahnya pembinaannya gitu kan. Akhirnya saya pernah waktu itu nyuruh murid itu membersihkan toilet gitu. Toilet cowok yang baru lagi gitu yang situ. Ini saya doang ini, yaudah kamu aja gitu kan. Waduh, ya saya penghukum berarti kan ya. Kemudian yang selanjutnya pemberi rasa bersalah. Nah ini kayak gini, tidak akan kayak wah marah-marah gitu, emosinya sangat-sangat terlihat gitu. Cuman kata-kata yang digunakannya seperti ini, membuat orang lain merasa rendah diri. Itulah yang disebut pemberi rasa bersalah. Saya kecewa deh sama kamu gitu. Masih mending kecewa karena apanya gitu ya, tapi kadang kamu mah gitu doang. Akhirnya motivasi intrinsik dari siswanya belum muncul di posisi ini kalau kita jadi guru di posisi pemberi rasa bersalah. Nah, selanjutnya teman, posisi sebagai teman. Kalau misalkan posisi guru sebagai teman, ini kita penggunaan kata-katanya atau diskursnya itu akan tidak jauh beda dengan bahasa murid. Terus habis itu nggak akan marah-marah dan juga mengontrol murid melalui persuasi gitu. Persuasi itu kan membujuk. Ayo dong kamu jangan telat lagi, telat mulu sih gitu kan. Emang di rumah ngapain gitu, begadang mulu lo gitu kan. Gitu biasanya bahasanya. Ya kalau saya dengar sih. Kemudian ya udah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah ada kita nih ngebantuin. Efeknya adalah mereka ketergantungan. Walaupun memang akhirnya mungkin motivasi intriknya terbangun di dalam murid. Mereka juga sadar akan kesalahannya. Mereka tahu bahwa mereka itu karakternya harusnya lebih baik dari yang tercerminkan dari tindakan mereka. Cuman nanti mereka tergantung sama kita. Bisa jadi, cuman bergantung gitu Bu. Maksudnya nanti efeknya mungkin dia akan pilih-pilih ke kita mah baik, ke guru lain mah enggak gitu. Atau nanti kalau kita berusaha lebih tegas sama dia nanti gitu, ibu kok gitu gitu. Soalnya udah biasa dibaikin, kita udah biasa sama dia tuh jadi teman. Nah yang selanjutnya dari 5, ini yang keempat, posisi pemantau. Pemantau itu berdasarkan peraturan saklek gitu kan ya, dan memang ada faktor di mana posisi guru sebagai mantau ini bisa menumbuhkan motivasi intrinsik siswa karena gitu ada ininya, ada apinya istilahnya, kalau ada asap ada api gitu. Kamu tahu nggak sih peraturan di sekolah kita kayak gimana gitu? Kalau ibu lihat contoh, kalau ibu lihat kan kamu suka lepas sepatu. Kamu tahu nggak peraturan di kita kayak gimana? Atau di kelas, keyakinan kelas, atau di peraturan sekolah secara keseluruhan. Kebersihan kelasnya harus dijaga kan? Tapi kamu suka buka sepatu gitu. Akhirnya kan kita jadinya tetap aja campuran antara menyalahkan siswa, tapi juga tujuannya memang harapannya memperbaiki atau menumbuhkan motivasi intrinsik mereka gitu. Saya balikin dulu nih dari sini, posisi kontrol institusi ada 5, saya sudah bahas 4,
Nah yang terakhir, yang jagoan biasanya datang terakhir ya. Nah posisi kontrol institusi sebagai manajer itu yang seperti apa? Karena ini katanya sih yang paling ideal. Kita simak sama-sama dulu ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, nah itu posisi kontrol institusi, kita guru menempatkan diri sebagai manajer. Kalau misalkan sedang membina siswa, secara kasat mata memang membutuhkan waktu lama. Cuman kalau saya jujur pernah menerapkannya, itu mungkin hanya butuh 3 pertanyaan. Kalau siswa terlambat, tadi kenapa kamu telat? Besok gimana caranya supaya nggak telat? Terus apakah kamu bisa melakukan itu? Terus kayak yang tadi, kalau kamu bisa melakukan itu, bangunnya lebih pagi, adik kamu juga disuruh bangun lebih pagi supaya nganterinnya tepat waktu ke sekolahnya gitu.
kira-kira papa kamu menyanggupi enggak gitu loh. Jadi kita lihat juga di sekeliling dia seperti apa. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kita masih ada lagi nih pertama. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, oke. Tadi kita sudah menjabarkan. Saya sudah menjabarkan ketika perilaku seseorang itu ada alasannya, biasanya dari luar. Alasannya itu eksternal atau dari dalam, internal. Ada kebutuhan dasar manusia juga ada 5 tadi kan ya. Nah sekarang kalau segitiga restitusi, konsepnya kita melakukan 3 hal untuk menyelamatkan sesuatu, membina murid kita. Dan teorinya kalau disambungkan dengan teori kontrol, kenapa kita harus menstabilkan identitas? Kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kenapa kita harus memvalidasi tindakan yang salah? Semua perilaku memiliki alasan. Kenapa kita harus menanyakan keyakinan? Kita harus punya kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik, atau kita semua aslinya memang punya motivasi internal. Masih ketutup-tutup aja gitu. Maka dari itu saya tampilkan di sini ilustrasinya segitiga nih. Pertama dari sini dulu, terus ke sini, terus ke sini. Balik lagi jadi identitas yang memang baru, atau identitas yang memang si murid itu tuh orangnya seperti itu gitu. Oke. Nah ini secara gambaran seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke modul berapa ya? Ini kayaknya ada deh nanti pembahasannya segitiga restitusi. Iya, seperti itu ya. Nah, setelah ini saya akan menampilkan video lagi. Ini waktu itu saya mempraktekkan segitiga restitusi ini. Mohon izin untuk menampilkan dan juga semoga dapat dipahami. Bib, balikin kipas gue, Bib. Sabar, minum dulu baru sebentar. Itu kan punya gue, Bib. Sabar, 5 menit banget. Tapi itu punya gue, Bib. Iya, enggak sih kayak gitu. Apaan sih? Ada apa? Ada apanya? Kipas aku mau dibalik-balikin. Oke, ya. Duduk dulu. Oh, bingung ya dia ini. Ya, ada apa ini? Iya, menghayati ya Bang. Udah kamu lagi pakai? Ya, oke. Sabar ya, ini saya mau ngomong nih. Kita bisa selesaikan ini sama-sama ya. Coba, kalau kamu tadi gimana? Tadi kamu mintanya, cara mintanya? Aku minta, tapi dia udah ngeliat duluan nih. Udah tadi mintanya. Sama di kamar, dijawabnya. Nah, oke. Berarti benar dugaan saya, kalian itu sama-sama pakai kata-kata atau literasi yang tidak baik ya, tugas mintanya gitu, iya nggak? Iya, jadi kesel kan jadinya? Aduh, oke, ya udah nggak apa-apa. Kita bisa selesaikan ini, kita pikirkan baik-baik. Dan juga sebenarnya kalian itu posisinya sudah benar, kamu sudah pakai karena kondisi kamu butuh, kamu juga karena ini punya kamu juga mau pertahankan milik kamu ya. Cuman kira-kira yang perlu diperbaiki apa? Bahasanya ya, nugas ngomongnya gitu. Jadi juga sebenarnya kita pikir-pikir lagi, kita tuh mau jadi orang yang seperti apa sih? Jadi orang yang baik kan, termasuk tutur katanya gitu. Berarti kalau misalkan tutur katanya harus baik, kira-kira mintanya gimana harusnya? Baik-baik juga ya gitu. Nah kamu juga kalau misalkan pemilik barangnya lagi butuh, berarti harus dikembalikan gitu. Udah, sekarang berarti bisa dikembalikan barangnya? Iya. Kamu juga ini mintanya yang baik bisa? Ya udah. Masih sebel nggak nih? Atau mau baikan? Baikan nih? Coba.
Maaf ya. Iya, oke. Nanti tapi Ya udah gitu, udah baikan ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oh, oke, Bapak Ibu, nih saya ke slide sebelumnya lagi, yang ini. Oke ya. Segitiga restitusi untuk menyelesaikan problematika atau masalah yang ada di murid atau di antara individu yang ada di sekitar kita gitu. Prinsipnya seperti ini, dan yang mendasarinya itu yang tadi, yang tabel yang saya tampilkan. Nah ini, Saya membaca. nah, oke, ada 3 langkah seperti itu ya. Ini tadi saya sudah praktekkan, dan ini kesimpulannya gitu. Yang tadi di video itu, tindakan dalam menstabilkan identitas, saya pakai kalimatnya, kita bisa selesaikan ini sama-sama. Kita bisa kayak semacam ini ya. Oh, itu sudah terjadi loh. Jangan pikir bahwa itu tuh harusnya tidak terjadi, jangan, karena itu sudah terjadi. Tapi setelah itu kita harus bagaimana gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Sebenarnya posisi kalian sudah benar. Nah yang tadi, kalau Bapak Ibu mungkin nggak kenal, yang pakai kipas itu siswanya siapa? Bibah ya, Raibah, dipanggilnya Bibah. Dia pakai kipas, yang mintanya itu temennya Helen namanya. Nah saya ngomong ke Bibah dan ke Helen sama-sama kayak gitu. Kamu lagi kepanasan, jadinya pakai kipas. Kamu juga tahu bahwa kipas itu punya kamu, jadi posisi kamu juga benar mau minta kipas itu gitu. Akhirnya saya ngomong gini, sebenarnya posisi kalian sudah benar. Terus kalau kamu mau minta kipasnya lagi, baiknya seperti apa caranya? Karena tadi posisinya ketika validasi tindakan yang salah adalah coba pikirkan lagi, ada kok cara yang lebih baik dibanding itu gitu. Akhirnya kan siswa jadi mikir, oh iya ya, oh tadi gue kayaknya lagi emosi aja gitu kan. Nah yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Kalau misalkan kita campurkan dengan posisi sebagai pemantau atau sebagai manajer, kita boleh tanya, kamu tahu nggak aturannya? Boleh emang bertengkar di sekolah? Enggak kan? Kita harus menjaga kondisivitas sekolah kan gitu. Atau ya kita lingkupnya perkecil, udah aja di antara mereka berdua yang berantem. Kamu sebenarnya pengennya jadi orang yang kayak gimana gitu. Yang baik kan ya, kamu pengen jadi anak baik, pengen jadi murid yang baik. Nah akhirnya kita timbulkan lagi motivasi intrinsik dari dia. Kita cari solusi yuk gitu. Solusinya harus gimana? Yang tadi ngomong jangan ngegas si Helennya, Bibahnya juga barang temennya kembalikan karena dia sudah pakai gitu. Maka dari itu, itulah teori segitiga restitusi yang saya coba bawakan. Rada kayak nyebur sih ya, kita langsung ini contohnya seperti ini, contoh realnya, dan ini konsepnya gitu. Oh ini yang tadi ya, saya tampilkan ini lagi, kita refleksikan sama-sama. Dari 8 poin ini, apakah ada yang belum dibahas? Udah semua ya? Udah ya, oke. Disiplin positif itu bagaimana kita caranya mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik dipengaruhi oleh kebutuhan dasar dan juga motivasi perilaku dari dalam atau dari luar. Kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi di keseharian dan itu perlu penanganan, bagaimana cara menanganinya agar kita tetap menjadikan siswa tersebut punya identitas yang baik gitu. Maka dari itu caranya ada 3, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi yang tadi di awal. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, ini kesimpulan saya pribadi, kalau Bapak Ibu mau nambahkan boleh. Kesimpulan dari saya pribadi adalah nilai-nilai kebajikan menjadi landasan untuk kita sebagai pendidik. Cita-cita Ki Hajar Dewantara adalah kita itu sebagai pendidik bisa menuntun murid agar bisa memerdekakan dirinya. Self-disiplin yang tadi. Kemudian
mereka nanti akhirnya terjun ke masyarakat yang masyarakatnya juga merdeka gitu. Mungkin karena beliau itu yang merasakan ya waktu itu zaman kolonial Belanda gitu. Bagaimana caranya, bagaimana orang Indonesia tuh dididik ya untuk mereka, untuk kerja ke orang Belanda gitu loh. Padahal kan Ki Hajar Dewantara itu pengennya ya kita tuh dididik untuk bangsa kita sendiri gitu loh. Jadinya itulah cita-cita beliau. Kalau misalkan memang kita bisa menjadikan karakter murid kita itu jadi lebih baik, saya yakin juga pasti akan ada sense of ada rasa bangga gitu loh. Kalau misalkan kita bisa, anaknya berprestasi, kitanya juga merasa lega gitu. At least setidaknya kita akan merasa lega kalau akhirnya murid kita berubah menjadi orang yang lebih baik gitu. Semoga akan terbangun integritas lebih kuat. Kita kompak sama-sama, semoga ya, untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang juga mewujudkan merdeka belajar seperti itu. Bapak Ibu, bagaimana mungkin apakah setuju dengan kesimpulannya atau ada kesimpulan lain setelah pemaparan materi ini? Ya, setuju. Bukan masalah setuju atau tidaknya sih, cuman ya harapan saya seperti ini bisa diterapkan karena kita sedang berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga Pembelajaran sepanjang hayat. pembelajaran sepanjang hayat bisa untuk pribadi kita sebagai guru ya, dan juga mungkin nanti mereka juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya ucapkan terima kasih, thank you for your attention, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sajikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi sampai dengan siang hari ini kita sama-sama bisa mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Miss Putri selaku calon guru penggerak di angkatan yang ke-11. Banyak hal positif yang tentunya didapatkan dari kegiatan kali ini. Banyak hal-hal yang bisa juga nanti diterapkan di sekolah terkait hal-hal yang sudah disampaikan dari materi-materi yang sudah dibagikan tadi. Tentunya dari kegiatan diseminasi ini harapan kita semuanya bisa berdampak pada sekolah secara keseluruhan, terkhusus pada murid-murid kita, karena pada intinya kehadiran guru penggerak di sekolah itu harus bisa menjadi motor penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih kepada Miss Putri yang sudah memberikan pencerahan kepada kita di SMK 1 Gunung Sindur, yang sudah menyampaikan materi dari proses pembelajaran atau pendidikan sebagai calon guru penggerak yang diikuti saat ini, dan tetap semangat dalam mengikuti tahapan proses pendidikan di calon guru penggerak, dan mudah-mudahan terus bisa menjadi motor penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.